Halo pemirsa Wan Kawan TV One, salam jumpa lagi bersama saya Duli Dwaje. Hari ini saya akan mengunjungi atau mendatangi seseorang narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dia adalah seorang budayawan, politikus, ahli hukum, dan dia adalah orang yang cukup dikenal baik melalui media online, media cetak maupun media televisi. Siapakah narasumber yang saya maksud? Ikuti liputan Wan Kawan TV One berikut ini. Wan Kawan TV One. Makanya kalau Mega itu meninggal, itu pecah 4 minimal PDIP itu. Kalau PDIP pecah, pendukungnya Jokowi itu hilang habis. Pendukung dari ruling partinya. Nggak bisa diharapkan bahwa koalisi-koalisi itu akan mendukung dia. Ini kan koalisi ini bejat semua. Lo kasih gua kesempatan, ya enggak. Colok lo. Oh itu yang koalisi ini sama. Apakah Golkar dukung Jokowi? Ya enggak juga. Nah, ini apakah Nasdem Jokowi? Enggak juga. Apakah siapa? Ini enggak apa si PKB. bukan Pak Timbul. Gerindra. Hah? Gerindra. Nah, Pak Timbul ini namanya kan Pak Timbul karena dulu kan Timbul tenggelam. kampanye itu Timbul tenggelam bersama rakyat gitu. Yang timbul cuma dia, rakyatnya tenggelam. Gitu. Habis itu dia kabur. Sekarang namanya Pak Timbul. Timbul. Belum tentu juga, Pak. Belum. Ada yang lari, Itu. ada yang Juga tidak. Mana ini? Jadi Megawati itu kalau nggak mati, dia kan ruling party ini. Tapi habis dia ruling party ini. Begitu. Kalau yang lainnya variabel, kalau di apa itu di hitungan riset itu variabel tambahan namanya. Kematian yang ada di Lapas Tangerang itu, saya punya perspektif lain. Harus dijawab dulu. Menurut saya itu ada bandar di dalam. Di antara korban ini yang memang harus dibunuh gitu. Dan itu menyangkut BB, barang bukti. Jadi barang bukti yang digelapkan supaya aman, bandar yang di dalam ini harus dibunuh, maka dibakar semua, kan begitu. Nah sehingga yang perlu kita tanya sama penyidik, apakah mereka sudah meneliti siapa-siapa yang ada penghuni di dalam itu. Mestinya hanya dikonsentrasikan kepada sejumlah kecil orang yang terbunuh di dalam, yaitu mereka yang tersangkut narkoba, tapi dia itu statusnya bandar besar. Dia ada keterlibatan dia dengan bandar besar. Itu yang saya minta kepada penyidik polisi ini. Tapi polisi ini kan sibuk apa? Cari mudah. Dan itu tempat makannya polisi. Kayak itu. Jual kepala, jual beli pasal, jual apa barang bukti. Ini kan kerjanya polisi. Ini kerjanya siapa? Jadi makin banyak polisi main di situ, akibatnya apa namanya? Narkoba itu bukan dipasarkan oleh kurir, tapi dipasarkan oleh polisi. Kalau sampai bandar besar mau memasukkan, menyelundupkan barang ke sini, itu jangan lagi pakai pola konvensional. Suruh tangkap dulu sama polisi.
habis ditangkap baru dikeluarkan. Caranya dia mereka dikeluarkan. Sebagian dimusnahkan pakai berita acara itu. Berita acara pemusnahan barang, barunya sabu, kemudian inek, misalnya kan, tanggal sekian, dimusnahkan, dibakar misalnya, atau dimasukkan ke dalam tabung yang pakai air itu, kan gitu. Nah, kalau itu 100 kilo barang bukti yang dijadikan barang bukti, aku minta dong, barang bukti yang dihancurkan itu yang dikasihkan paling 10 kilo, 90 kilonya kembalikan, jual ke bos lagi, begitu caranya. Ini pengamatan penelitian abang atau bapak hanya dapat berita-berita yang lain, bang? Saya mengenai ini yang tadi saya ngomongin. Loh, saya ketua Dewan Penasihat Sian BNN. Begitu. Jadi dulu kerjaan saya dari sejak di Komisi 3 dulu. Kemudian bareng sama Pak Tanto, Jenderal Sutanto, Kapolri, bikinlah Sian BNN itu. Saya ketua Dewan Penasihatnya Sampai sekarang. Sampai saat ini Gitu. Cuman kan nggak bisa aktif karena berkelahi kita dengan polisi-polisi ini. Kalau kita gerak, mereka itu nggak kebagian, bos. Untuk masuk jadi pengacara juga di BNN itu kan harus bayar minimal 200 juta. Kan bisa masuk jadi pengacara di sana? Kan nggak bisa. Mana sampean? Gitu. Kalaupun masuk nggak dikasih job. Lalu dengan isu kematian Megawati ini, bang, faktanya gimana sebenarnya, bang? Nah, ini sampean mengkorelasikan dua hal yang seolah-olah korelatif gitu kan? Iya. Saya kira enggak. Itu ada pengalihan ini. Itu satu soal lagi, gitu, soal lain lagi. Apakah teralihkan? Apakah itu kebetulan? Menurut saya kebetulan. Sebab andai kata kebakaran itu pun disengaja, tetap aja kebetulan kan? Iya. Itu ya. Jadi nggak ada hubungannya, bang, ya? Nggak ada. Nggak ada. Dan yang ngangkat itu Ersebune Arif. Satu-satunya tunggal. Ersu menulis berita. Dia konfirmasi ke dokter. Dokternya jawab 100.000% valid. Ya udah. Ya. Terus dilaporin ke polisi oleh siapa ini? Bukan begitu caranya. Saya ini 30 tahun jadi wartawan. Jadi kalau begitu kasusnya, konstruksi kasusnya, nggak bisa kayak jawabannya siapa itu yang wakil ketua hukum di PDIP DKI itu. Apa katanya? Oh, itu hak pidana saya. Nggak ada hak pidana. Wakil ketua hukum pakai ngomong hak pidana katanya. Maka karena dia punya hak pidana maka dia laporin. Nah, itu karena bego aja kau kan gitu. Hah? Iya. Oke. Jadi itu bukan hak pidana, itu jatuhnya ke Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 mengenai Undang-Undang Pers. Dulu namanya Undang-Undang Pokok Pers. Setelah diubah tahun 99 menjadi Undang-Undang Pers. Oke. Undang-Undang Pers seperti itu kalau kau laporkan, polisi akan nanya, sudah koordinasi dengan ini enggak kan ya? Dengan Dewan Pers enggak?
Jadi Dewan Pers yang harus menghukum. Jadi Dewan Pers itu setelah 3 kali kita sidang, ada 2 keputusan. Mana yang pidana? Nah, itu disalurkan ke polisian. Kalau tidak ada yang pidana, hanya ada yang etika, kan begitu. Kalau etika nggak ada, pidana nggak ada, ya sudah selesai, dianggap selesai. Kalau itu ada lanjutannya, misalnya ada pidananya apa segala macam, maka Dewan Pers membentuk ombudsman untuk meneliti gitu lah. One Kawan TV 1